Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di serial Orang-orang yang Soleh. Apabila pada seri pertama kita mencoba membicarakan siapa Uwais Al-Qarni, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan seorang tabi'in yang Masya Allah ilmunya sangat dalam, ilmunya sangat luas, namun tidak hanya sekedar ilmunya, tetapi istiqomahnya. Tabi'in ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Salah satu di antaranya, beliau setengah jam sebelum adzan sudah berada di masjid. Dan itu dilakukan hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun. Siapakah tabi'in tersebut? Beliau bernama Imam Sa'id Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Dia lahir sekitar tahun 14 atau 15 Hijriah. Bertepatan dengan tahun kedua dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kakeknya yang bernama Hazan pernah bertemu dengan Rasulullah. Siapa namamu? Kata Rasulullah. Saya Hazan. Kata Rasul, kalau bisa namamu ganti dengan Sahal. Artinya Rasulullah ketika itu punya kebiasaan apabila ada sahabat-sahabat yang namanya agak sedikit punya konotasi yang kurang baik, selalu diganti dengan yang positif. Hazan, orang yang sedih, diganti dengan Sahal, orang yang mendapatkan kemudahan, orang yang selalu dalam keadaan mudah. Sa'id bin Al-Musayyib sejak kecil menekuni ilmu. Dia berusaha berguru kepada para sahabat. Dia berguru ke Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan yang paling utama adalah kepada Abu Hurairah. Tentu saja sahabat-sahabat yang tadi kami sampaikan tidak perlu diragukan kapasitasnya. Nah, karena tekunnya, karena rajinnya, karena semangat ilmunya, tetapi menunjukkan sikap yang sangat tawadhu. Dia di hadapan Abu Hurairah sebagai seorang santri yang sangat tekun, juga sangat santun. Waktunya habis untuk menuntut ilmu. Sejak kecil terlihat bahwa orang ini, anak ini akan menjadi anak yang cerdas. Anak yang sangat hormat kepada yang lebih tua. Karena sifatnya yang cerdas, punya wawasan, soleh, tekun, jarang sekali marah, dan bergaul sangat baik, akhirnya Sa'id bin Al-Musayyib diangkat jadi menantu Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Dia adalah salah seorang sahabat yang masuk dalam kategori sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tidak terhitung jumlah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tentu saja Abu Hurairah ini
masuk dalam kelompok elit para sahabat. Abu Hurairah sendiri adalah sebuah panggilan yang menjadi julukan kepada Abu Hurairah karena punya kesukaan, punya hobi memelihara kucing yang cukup banyak di rumahnya. Setiap makan selalu berbagi dengan kucingnya, sehingga dia lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah sampai tertarik dengan Sa'id bin Al-Musayyib? Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Ketika itu para tabi'in kalau sampai diangkat oleh seorang sahabat yang ternama, itu adalah sebuah kehormatan. Oleh karena itu, peluang emas ini tidak disia-siakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Dia terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Ada beberapa kebiasaan positif dari Sa'id Al-Musayyib, misalnya sangat mudah bergaul. Siapapun yang ada di Madinah pasti pernah bersalaman dengan Sa'id Al-Musayyib. Dia punya kebiasaan untuk selalu berjabat tangan dengan siapapun. Apalagi kalau sudah sholat fardu. Beliau salami semua orang-orang yang ada di masjid. Hanya ada satu yang unik. Tabi'in Imam Sa'id Al-Musayyib ini sangat takut dengan wanita. Sangat takut dengan wanita. Namun sayang, sejarah tidak banyak yang mengungkapkan kenapa kok sampai takut dengan wanita. Jadi paling ditakuti. Kesehariannya sangat sederhana. Untuk menopang kehidupannya, Imam Sa'id Al-Musayyib berjualan minyak wangi. Ini yang menjadi salah satu pekerjaan harian, di samping dia banyak mengajarkan ilmu. Hampir semua ulama-ulama yang ada di Jazirah Arab ketika itu berguru kepada Imam Sa'id Al-Musayyib ini. Artinya beliau ini menjadi imam dan penghulu para ulama kelompok tabi'in. Ibnu Qutadah menyampaikan, di zaman ini tidak ada seorang pun yang paling fasih, yang paling menguasai berkaitan dengan hukum halal dan haram yang bisa mengimbangi kedalaman ilmu Imam Sa'id Al-Musayyib. Wajar kalau Abu Hurairah sampai mengangkat menjadi menantunya. Padahal putri Abu Hurairah ini termasuk putri yang banyak diincar oleh para sahabat. Karena dekatnya hubungan dengan Abu Hurairah, kata para ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lainnya menyampaikan, untuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang paling sahih adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Sa'id Al-Musayyib. Itu tidak diragukan. Kefasihannya itu sudah dijamin 100%. Nah, oleh karena itu wajar kalau para ulama yang ada di Jazirah Arab ketika itu banyak berguru kepada Imam Sa'id Al-Musayyib. Nah, tentu saja tidak hanya sampai di sini, cerita masih akan kita lanjutkan. Pada episode kedua, kita ingin lihat lebih jauh bagaimana ibadah yang dilaksanakan oleh Imam Sa'id Al-Musayyib. Kita berjumpa pada
episode kedua, 50 tahun Imam Sa'id Al-Musayyib sholat subuh dengan mempergunakan wudhu pada saat beliau sholat isya. Selamat berjumpa di episode berikutnya, episode kedua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.